Dan untuk membahas lebih jauh lagi pemirsa terkait dengan pernyataan Kepala BNN tersebut, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, diantaranya Deputi Rehabilitasi BNN RI Bina Ampera Bukit, dan ada pula pakar hukum pidana UPH Profesor Jamin Ginting. Halo, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, saya ingin... Selamat sore Mbak Soza. Baik, selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Bapak-Bapak. Saya ingin ke BNN terlebih dahulu. Mungkin bisa disampaikan, Pak, terkait dengan apa dasar yang menjadi pertimbangan dari keputusan BNN untuk menyatakan bahwa pengguna narkoba termasuk diantaranya artis ini tidak akan ditangkap atau diproses secara hukum, tetapi akan direhabilitasi? Terima kasih Mbak Soza, bahwa undang-undang kita sendiri juga sudah menyatakan demikian. Yaitu ada Undang-Undang 35, kemudian adanya PP 25 2011, itu menjamin bahwa pengguna itu tidak di penjara, tapi direhabilitasi. Sehingga dengan demikian maka pernyataan Pak Kepala BNN, siapa saja pengguna, itu ya sebaiknya memang harus direhabilitasi, karena itu merupakan sebuah penyakit ya. Jadi kalau ada penyakit ya tentu harus berobat. Berobatnya itu adalah rehabilitasi. Saya kira demikian. Makasih Mbak Soja. Baik, nah sekarang mungkin boleh dilengkapi nih oleh pakar hukum pidana Prof. Jamin Ginting. Ini sudah diatur dalam undang-undang kita nih, kalau menurut apa yang Bapak Bina tadi sampaikan nih, Prof. Jamin. Apakah memang ini sudah merupakan langkah terbaik dari perspektif Anda secara hukum pidana untuk dapat mengatasi para pengguna narkoba yang sudah terbukti? Ya, saya kira ini sudah ada ya aturan terkait dengan itu. Cuma memang dalam penegakan hukumnya sering terjadi perubahan status ya, yang disebut sebagai pengguna narkoba. Kita ketahui kemarin saja beberapa aparat kepolisian waktu ada konser, mereka itu kan semua pengguna dari narkoba tersebut. Bahkan dilakukan pemerasan ya begitu kepada para orang yang membawa narkoba itu. Jadi sebenarnya tidak ada penghukuman penjara bagi pengguna karena mereka korban. Bahkan sekarang ada juga beberapa pedoman ya, contohnya pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021 yang menyatakan bahwa tidak dilakukan penuntutan terhadap pengguna ya, penyalahguna, mereka itu korban begitu. Nah, jadi secara regulasi memang sudah ditentukan, tapi permasalahan muncul di dalam aplikasi di lapangan karena penyidik-penyidik ini terkadang mengkonversi atau mengancam, juga bisa terjadi orang yang disebut sebagai korban penyalahguna itu menjadi pengedar, nah jadi atau pecandu. Nah, jadi ini menjadi permasalahan di lapangan. Mereka, apalagi orang-orang yang tidak paham terkait dengan apa sih bedanya penyalahguna dengan pengedar, hanya didasarkan kepada jumlah gram saja gitu. Nah, nggak boleh lebih 0,2 gram kalau nggak salah itu, atau 0,1 yang dianggap sebagai penyalahguna. Apalagi kalau orang itu menyimpan untuk dikonsumsi. Nah, itu bisa dikonversikan lagi seakan-akan dia bukan penyalahguna tetapi orang yang menyimpan atau menyembunyikan narkotika. Jadi banyak variasinya di lapangan yang menurut saya menjadi deviasinya sangat tinggi begitu, sehingga dialihkan tidak direhabilitasi tapi diancam dengan hukuman pidana. Nah, inilah sebenarnya ada aturan yang jelas ya terkait dengan siapa sih yang dapat menentukan, apakah penyidiknya saja atau dalam hal ini harus ya ditentukan oleh jaksa ya, kita melalui SPDP. Nah, ini yang sering kabur sekali. Makanya kalau tadi ada tagline-nya terkait dengan artis yang tidak boleh dilakukan penahanan terkait memang penyalahguna, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau jangan hanya artis saja ya, karena kan kita kan di hadapan hukum sama ya. Betul. Jadi di hadapan hukum itu sama, jangan gara-gara artis baru tidak bisa tahan, sementara orang bawahan, orang yang rendah. Dan ini harus disosialisasikan sampai ke wilayah-wilayah ya, ke wilayah ke polsek ya, kan paling banyak kan
narkotika itu anak-anak muda yang ada di pedesaan yang pengetahuannya rendah begitu. Nah, jangan mereka menjadi korban di penjara hanya karena mereka adalah korban penyalahguna begitu, Pak. Baik. Nah, Pak Bina, memang secara regulasi seperti kita sudah sepakat ya ini diatur dalam payung hukum kita. Tetapi kalau dilihat lagi Pak Bina seperti yang dikatakan Prof. Jamin yang kerap kali menjadi permasalahan itu dalam proses implementasinya di lapangan. Ada pergeseran terkait dengan interpretasi pengguna narkoba ini. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Bina ada dua hal. Yang pertama, kalau untuk kriteria pengguna narkoba yang dipakai oleh BNN dan bisa direhabilitasi ini apa saja kriterianya? Dan yang kedua, apakah mereka yang sudah berulang kali tertangkap tangan sebagai pengguna narkoba masih terus akan direhabilitasi, Pak? Atau akan ada cara-cara lain? Silakan Pak Bina. Terima kasih ya Mbak Souza. Tadi saya sependapat dengan Pak Jamin bahwa bukan hanya artis ya, tapi seluruh masyarakat yang memang pengguna itu wajib direhabilitasi. Nah, terkait kriteria apa saja yang dikatakan bahwa seseorang itu merupakan pengguna, kan kita melakukan asesmen tahap awalnya dulu. Jadi ada beberapa hal pertanyaan sesuai dengan yang ada pada kita, instrumen yang ada pada kita. Misalnya, contoh misalnya riwayat penggunanya seperti apa, kemudian selama ini hidupnya seperti apa, yang menaungi hidupnya atau hubungan sosialnya seperti apa di masyarakat, kemudian tingkat penggunanya seperti apa, kemudian penyakit-penyakit yang menyertainya seperti apa, maksudnya penyakit fisik, kemudian ada gangguan jiwa atau tidak akibat hal yang lain, sehingga dari situ nanti dokter akan menyimpulkan bahwa seseorang itu merupakan pengguna. Nah, kemudian di sisi lain, kalau memang ada seseorang yang tertangkap tangan, misalnya itu kan ada sudah peraturannya lagi, yaitu Mahkum Jakpol, yaitu penempatan pecandu narkotika, korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Tentu di sini BNN mempunyai lembaga yang namanya TAT, Tim Asesmen Terpadu. Nah, Tim Asesmen Terpadu ini terdiri dari jaksa ada, penyidik ada, dokternya ada. Kemudian kalau di anak-anak memang dilibatkan dari Bapak. Itu yang pertanyaan pertama. Berikut pernyataan kedua, sampai berapa kali ya, saya kira kalau memang kita sependapat bahwa penyalahguna atau pecandu itu adalah sakit, maka orang sakit ya harus diobati. Sampai berapa kali pun kalau menurut kita begitu. Demikian Mbak Sosa, makasih. Baik, berarti tidak ada ukurannya ya, patokannya ya Pak. Kalaupun dia kembali tertangkap tangan ya akan tetap direhabilitasi ya, karena perspektifnya dia adalah korban. Begitu ya Pak, kurang lebih Pak Bina? Bukan korban, Mbak. Kalau kita dari segi, saya kan dokter, Mbak. Jadi kalau dari segi kesehatan, ya itu orang sakit gitu. Okay. Jadi orang sakit itu sampai kapanpun dia harus mendapat pengobatan. Demikian. Baik. Nah, Prof. Jamin, tadi Anda mengatakan bahwa memang secara regulasi ini sudah diatur, tetapi yang kerap kali menjadi kendala adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Lantas catatan Anda agar kebijakan ini bisa berjalan ke depannya secara efektif, mungkin goals besarnya ini adalah untuk mengurangi jumlah tahanan ataupun para tersangka dan kondisi lapas kita juga sepertinya harus semakin dikurangi ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana agar persoalan terkait dengan implementasi ini bisa diatasi? Ya, saya kira pertama mungkin empowering dengan atau memberikan pemahaman terkait dengan para penyidik, khususnya penyidik di bidang narkotika, baik dari BMN maupun lingkup contohnya dari Polres ya. Nah, jadi bisa diberikan pemahaman kepada mereka supaya tidak perlu dilakukan penahanan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada tim assessment terpadu yang bisa aja ada dokter, ada psikologi, ada pengacara juga yang mendampingi, harusnya terbuka. Artinya ada transparansi begitu. Dan penasihat hukum ataupun yang diduga sebagai pengguna ataupun nanti dianggap penyimpan atau pengedar itu bisa mendatangkan tim independen juga untuk menyatakan apakah ini dia benar pengguna atau bukan. Jadi ada perbandingan ya. Jadi kalau di common law system itu ada pre-trialnya gitu loh. Jadi dia bisa mengargu saya ini bukan
pengedar, saya bukan orang yang menyimpan narkotika, tapi saya korban. Artinya saya ini adalah orang pengguna, pemakai yang hanya cuma sekali atau dua kali. Jadi itu ada eh, hukum acaranya begitu ya, ya begitu. Jadi jangan subjektif. Inilah nanti juga tadi di KUHP kita yang baru ini juga harusnya diatur terkait Betul. dengan hal itu gitu. Jadi ada eh, pre-trial gitu, ada independensi dan transparansi. Jadi nggak sifatnya subjektivitas. Sekarang kan banyak kan rata-rata kan subjektif ya. Karena apa? Karena menahan, karena menurut pandangan penyidik ya ini dia bukan korban atau bukan pengguna tapi pengedar, tapi orang yang menyimpan. Nah, itu kan beda tipis pengertiannya. Dan siapa yang bisa menafsirkan itu? Sekarang ini hanya ada tim penyidik. Jadi subjektivitasnya tinggi sehingga Hmm, ditahan. Maka penuhlah itu penjara betul. dengan karena apa? Karena subjektivitasnya itu penyidik itu. Dan ini juga terkadang bisa menjadi sarana dealing ya, dealing atau sarana negosiasi antara orang tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu supaya tidak dialihkan, peningkatan status dan segala macam. Nah ini kan harus ada apa namanya koreksi dan harus ada pengawasan ya dari pimpinannya atau dari lembaga-lembaga lain begitu Pak. Baik. Nah, kemudian Pak Bina, apakah terkait dengan aturan untuk merehabilitasi para pengguna narkoba ini? Bukan hanya artis ya, ini sudah sepakat bahwa semua kalangan tanpa pandang bulu ini akan direhabilitasi ini. Kesiapan dari infrastruktur yang ada dan juga para SDM di institusi penerima wajib lapor ini sudah dalam kondisi prima, Pak. Sejauh ini informasi yang BNN terima seperti apa? Karena kan kita bisa prediksi jika memang nantinya para pengguna narkoba akan direhabilitasi akan terjadi lonjakan dalam kasus narkoba yang akan direhabilitasi. Seperti apa? Silakan Pak Bina. Terima kasih. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan keputusan bahwa ada beberapa tempat yang dijadikan IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, yaitu 1.494. Termasuk juga di dalamnya IPWL tersebut adalah klinik-klinik pratamanya BNN dan lembaga rehab rawat inap punya BNN. Termasuk juga yang IPWL itu termasuk rumah sakit. Saya kira kalau berdasarkan jumlah, ini sudah cukup memadai karena tersebar di seluruh Indonesia. Dan kemudian dari segi tenaganya, tentu Kementerian Kesehatan sudah melihat sejauh mana tenaga kesehatan mereka yang mumpuni di bidang itu, sehingga mereka bisa menetapkan bahwa sebuah rumah sakit atau puskesmas atau klinik itu menjadi IPWL-nya Kemenkes. Jadi kalau secara fasilitas sebenarnya pemerintah sudah cukup luar biasa. Kemudian ada juga punya program BNN, yaitu namanya intervensi berbasis masyarakat. Ini adalah sebuah program rehabilitasi yang dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Itu sudah ada 1.413 yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau dari segi fasilitas tempat rehab, saya kira sudah cukup. Tapi ingat bahwa rehabilitasi itu tidak semuanya harus dirawat inap. Nah, itu yang menjadi concern kita. Bahwa kalau dia hanya memang penggunanya ringan sampai dengan sedang, itu tidak perlu rawat inap. Jika mereka pecandu atau pengguna yang sudah berat, maka dilakukan rawat inap. Dan kalau ada sudah komorbid yang mendasarinya, itu boleh rawat inap. Tapi kita sarankan juga rawat jalan juga merupakan layanan rehabilitasi yang sama efektifnya dengan layanan rehabilitasi rawat inap. Demikian Mbak Sosa. Baik, nah lantas Prof Jamin, jika ini nanti benar-benar akan berjalan secara menyeluruh dan efektif, Anda juga melihat bagaimana pendekatan ini akan berkontribusi untuk dalam penurunan kasus narkoba di tanah air. Apakah sudah ada perkiraannya, mungkin analisanya seperti apa Prof? Ya saya kira pencegahan itu hal yang paling penting ya daripada penindakan. Jadi empowering kepada sekolah, kepada masyarakat, ya, kepada instansi yang menaungi itu lebih penting daripada menangkapin atau merehabilitasi mereka begitu. Nah, tentu hal ini harus dilakukan bukan hanya oleh penegak hukum, tapi juga institusi pendidikan, ya, institusi sosial seperti agama, ya, para pemuka agama. Ini sangat penting, Mbak, karena
narkotika itu kan komersialisasinya tingkat tinggi ya. Hmm. Jadi banyak juga beberapa penegak hukum yang mengambil manfaat dari hal seperti ini. Dan juga backingan ini kan banyak sekali. Kita tahu di Tanah Karo di kampung saya itu aja, itu tingkat di Sumatera Utara itu kalau nggak saya tinggi sekali begitu ya. Nah, di situ bahkan ada wartawan yang meninggal karena menginformasikan ada bisnis narkotika. Nah, ini kan bahaya sekali. Jadi sebenarnya hanya bisa dicegah kalau punya persepsi yang sama antara penegak hukum, pemuka agama, dan edukator ya di bidang pendidikan untuk sama-sama memberantas narkotika begitu. Jadi jangan mengambil manfaat dari pengedar, orang yang benar-benar ingin merusak bangsa dan negara ini. Itu sih harus ada kesamaan persepsi mengenai itu, Mbak. Baik, nah terakhir Pak Bina, kesamaan persepsi menjadi kunci untuk penanganan kasus narkoba. Lantas bagaimana sinergi sejauh ini yang sudah dilakukan oleh BNN bersama dengan pihak terkait untuk kebijakan ini, dan apakah saat ini kebijakan tersebut sudah mulai berjalan atau baru akan mulai dilakukan, dan kapan mungkin? Silahkan Pak Bina. BNN sudah melakukan koordinasi ya. Jadi langkah kepala BNN sekarang itu melakukan koordinasi dengan para stakeholder, pemangku kepentingan terkait dengan statement bahwa pecandu itu harus direhabilitasi, baik dengan Kementerian Sosial maupun dengan Kementerian Kesehatan maupun dengan lembaga yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya BNN sudah dari dulu melakukan hal ini, bukan baru-baru ini aja. Cuma kan Pak Kepala BNN itu menegaskan kembali bahwa terhadap internal kita sendiri maupun warning terhadap orang lain atau stakeholder yang lain bahwa pecandu itu sebaiknya memang ya direhabilitasi. Nah, itu kira-kira Mbak Soza. Baik. Kita akan nantikan terus ya bagaimana kebijakan ini akan dilakukan, dan yang paling penting dari dialog kita ini adalah sinergi terhadap semua pihak yang terlibat untuk penyamaan pemahaman dalam kasus narkoba, juga diharapkan juga semakin meningkat ke depannya agar tidak ada lagi subjektivitas seperti yang tadi Prof. Jamin katakan. Terima kasih kepada Pak Bina dari BNN dan juga Prof. Jamin Ginting telah bergabung dan memberikan pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat